Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, yang terhormat Kepala Bidang Yankes, para Kepala Puskesmas, dan yang saya banggakan, saya hormati narasumber dan seluruh peserta workshop hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti pembukaan workshop pemahaman dan instrumen terbaru akreditasi puskesmas bagi tenaga kesehatan Kabupaten Sinjai tahun 2021. 1. Dasar pelaksanaan kegiatan, dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan tahun 2021 bidang Yankes. Yang kedua, tujuan 1. Merefresh kembali semangat puskesmas dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan di tengah kegiatan pencegahan dan pengendalian pandemi. Yang kedua, penjelasan perbedaan instrumen puskesmas versi 2015 dan versi 2019. 3. Peserta yang diundang berjumlah 30 orang, terdiri dari Kepala Puskesmas, PJ Mutu, Ketua Pokja Admin, Ketua Pokja UKE, Ketua Pokja UKP yang berasal dari 6 puskesmas. 4. Narasumber yang memfasilitasi kegiatan ini adalah 2 orang surveyor yang ditunjuk oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 5. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, dimulai tanggal 9 Juli sampai 10 Juli 2021, dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan. 6. Pembiayaan. Biaya kegiatan bersumber dari dana DAP non-fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. Demikian laporan panitia, semoga kegiatan ini bisa berlangsung dan diikuti secara maksimal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sekaligus membuka acara pada pagi hari ini secara resmi. Kepada Ibu Dr. Erni Kartahar Malik Mars, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Dr. Andi Murniati MKes dan Ibu Dr. Enik Farida Osman Mas. Yang kami hormati Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, yang kami hormati Kepala Seksi Pelayanan Primer, Kepala Seksi apa lagi ada? Seksinya? Kepala Seksi Rujukan, yang kami hormati para Kepala Puskesmas, yang kami hormati para peserta sosialisasi akreditasi workshop pemahaman dan standar akreditasi terbaru Puskesmas tahun 2019. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan, kenikmatan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka workshop ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena kita ini ingin belajar untuk perbaikan puskesmas kita, pelayanan kita, dan itu adalah suatu niat suci ya, untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Saya sampaikan Bu bahwa saya baru kurang lebih 2 bulan barangkali berada di sini, sehingga ini juga untuk pertama kalinya barangkali saya mengetahui tentang akreditasi puskesmas ini. Sebelumnya di rumah sakit itu bertahun-tahun menggeluti akreditasi rumah sakit. Iya, jadi ini ada tambahan pelajaran baru bagi saya. Alhamdulillahirobbil alamin. Mudah-mudahan ini juga
dari perbandingan antara yang standar yang lama dengan yang baru itu. Kalau yang lama saya lihat ini ada 9 bab Bu ya, sementara yang baru ada 5 bab, berarti lebih disederhanakan lagi ya, versi 2015 dan versi 2019. Jadi ini alhamdulillah kalau begitu berarti ada lebih dipadatkan barangkali ya, atau lebih disederhanakan, namun tidak mengurangi apa yang ingin sebenarnya kita capai, yang ingin kita implementasikan nanti di masyarakat, di puskesmas, dengan semua standar-standar yang harus kita penuhi seperti itu. Iya, saya lihat di sini ada 5 bab, 36 standar, 127 kriteria dan 499 elemen penilaian. Jadi memang lebih sederhana ya. Iya, tapi mungkin ini memang setengah, tapi mungkin itu semuanya lebih ya, saya kira seperti itu. Sama dengan rumah sakit itu biasanya ada perbaikan standar-standar yang mungkin lebih langsung mengenal detail, sehingga itu mungkin lebih mudah untuk kita pahami dan laksanakan seperti itu. Jadi saya harap kepada teman-teman semua, mari kita belajar dengan baik, menyimak dengan baik, dan insya Allah semua itu nanti kita laksanakan, implementasikan di puskesmas, dan dengan demikian pelayanan kita kepada masyarakat itu insya Allah akan lebih bermutu Bu ya, akan lebih bermutu, akan lebih terhadap pasien juga kita lebih menjaga keselamatan pasien, terhadap petugas juga tentu kita akan lebih menjaga dari keselamatannya pasien ya. Ada K3-nya barangkali di dalam, ada PPI-nya, ada patient safety-nya ya, semua sudah terangkum di dalamnya. Dan kalau kita melakukan itu semua, insya Allah pasti kita terjaga, kita punya diri sendiri, pasien terjaga, dan tentu institusi kita akan terjaga ya. Sebab ketika kita melakukan semua standar-standar itu, insya Allah itu insiden itu akan lebih diminimalkan ya, insiden itu akan lebih diminimalkan, keluhan masyarakat akan lebih diminimalkan, bahkan mungkin tidak ada ya. Itu yang diharapkan sebenarnya dari kita melakukan akreditasi ini. Akreditasi ini sebenarnya kan harusnya dia itu penilaian akhir. Sebelumnya itu kita melakukan proses-proses, terakhir kita dinilai apakah betul kita melakukan proses itu atau tidak, seperti itu. Jadi jangan karena kita mau dinilai baru kita melakukan kegiatan itu ya, tapi marilah kita berproses hari demi hari, waktu demi waktu, kita tetap melakukan standar itu, sehingga ketika kita dilakukan penilaian, itu sudah di luar kepala dan di luar dari maksudnya semua itu kita sudah laksanakan dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi mari kita sebentar menyimak 2 hari ya, Dok, menyimak dengan baik, bertanyalah sebanyak-banyaknya kepada para pemateri, sehingga tidak ada lagi hal yang mungkin kita tidak tahu. Harusnya kita tahulah, sudah bisa paling tidak 75% dari versi yang baru ini kita bisa ketahui dan bisa kita pahami, dan insya Allah bisa ditindaklanjuti di puskesmas masing-masing. Saya kira itu saja barangkali yang saya sampaikan sedikit, dan saya membuka acara kegiatan workshop pemahaman dan standar akreditasi terbaru puskesmas. Itu siap ya dia punya siap 19. Saya membuka dengan ucapan basmalah. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita bersama-sama menyimak dan belajar. Demikian, billahi taufik
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Mau diakreditasi. Tidak bagus ini kalau begini nih ada. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersama kita menegakkan hati, seraya menundukkan kepala sambil bermunajat dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Suwandi Hamka AMDK, dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa, memohon kepada acara hari ini mendapat ridho, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini, dengan penuh semangat dalam penuh semangat kami melaksanakan kegiatan workshop pemahaman dan instrumen terbaru Puskesmas. Semoga Engkau memberikan berkah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, workshop ini tentunya sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami. Selain menjalin silaturahmi, tentunya sebagai forum diskusi yang sangat baik. Untuk itu kami mohon Engkau dapat melimpahkan ilmu dan pengetahuan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, keselamatan kepada saudara-saudari yang ada di tempat ini, panitia serta seluruh yang terkait pada kegiatan workshop ini, agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya istirahat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator acara. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil beristirahat, Bu Dr. Gigi
Murni akan menyampaikan overview tentang standar dan instrumen akreditasi Puskesmas 2015 dan versi revisi. Untuk sesi ini kita masih satu kelas Bapak Ibu sekalian. Setelah ini kelas akan dibagi berdasarkan Pokja. Jadi Pokja UKM, Pokja Admin, dan Bapak Ibu Kepala Puskesmas itu tetap berada di Aula Dinas Kesehatan untuk membahas bab 1, bab 2, dan bab 4. Kemudian untuk teman-teman PJ Mutu dan Pokja UKP akan berpindah ruangan di Aula IFK, ruang pertemuan lantai 2, membahas bab 3. Ya, kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, hari ini kelompok ada 2. Kemudian untuk besok kembali satu kelas di sini akan membahas bab 5 khusus peningkatan mutu puskesmas. Kepada Dr. Gigi Andi Murniati MKes kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kabupaten Sinjai, Pak Kabid Nankes, adik saya, para seksi primer, Dr. Anju, adik-adik saya. Kebetulan saya lapor dulu sama kepala dinas ini bahwa di sini sebenarnya banyak adik saya dok
termasuk dokter Yuli, nyonya dokter Tauhid. Di sini semua rata-rata desa di Kabupaten Sindai. Saya tidak asing lagi bagi adik-adik ini. Saya juga orang di sini. Sebenarnya selalu lewat di sini di Sinjai karena mertua di Bulukumba. Jadi kita sama-sama satu kampung semua. Ya. Kebetulan cuma kami ini dikasih tugas dari Kemenkes berdua dengan Ibu Dokter Eni sebagai surveyor. Ini dasar surat tugas kami dari Kemenkes, mungkin yang sudah sampai ke Dinas Kesehatan. Ini langsung dikasih surat tugas, walaupun kedudukan kami sebenarnya kami di puskesmas juga sama dengan adik-adik semua. Kalau dokter ini juga beliau juga dari puskesmas, tapi sudah pensiun beberapa bulan ini, ya, pensiun ini. Ini dasar surat kami yang diberikan kemarin ke kami dari Kemenkes. Ya, ini sudah saya sendiri, Dokter Didiani Murniati, kemudian Ibu Dokter Reni. Saya di bagian surveyor SKPP admin, kemudian Dokter Reni dari UKP. Nah, ini over kita sebelum masuk ke memulai standar ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Kepala Dinas dan panitia bahwa ini sebenarnya standar ini ini lebih detail lagi dan lebih simpel dan lebih mudah dipahami dan semua sudah lengkap. Sebenarnya kami ini datang hanya untuk merefresh saja, mereview saja karena ini sudah berjalan, akreditasi sudah berjalan tahun 2017 ya, 2017 sampai sekarang. Sudah karena COVID berarti berhenti sudah praktis satu tahun lebih. Ya, mudah-mudahan dengan berhentinya ini perjalanan survei tidak berhenti, mutu berjalan di puskesmas dan ini yang diharapkan. Nah, ini standar ini overview-nya dulu. Ini tentunya dalam ini kita harus mencapai pelayanan. Tujuan akreditasi itu kan kita mau mencapai pelayanan yang bermutu, salah satu itu. Nah, apabila pelayanan kita tidak bermutu, jelas ini semuanya mulai dari 1 sampai 5 ini akan pasti tidak akan terjadi di lingkup wilayah kerja kita, puskesmas. Ini pertama ini menggerus kepercayaan pada sistem pelayanan kesehatan. Ya tentunya seperti itu karena kalau kapan kita bekerja asal-asalan sudah sesuai dengan mutu dengan standar, jelas pasti pelayanan kepercayaan masyarakat terhadap kita institusi jelas tidak akan tercapai. Kemudian ini mengubah perilaku dalam memilih pelayanan kesehatan. Sekarang banyak saingan kita. Ada klinik swasta, ada rumah sakit swasta, dan ini semua akan merubah. Tentunya berhubungan dengan kepercayaan ini. Tidak percaya berarti dia akan memilih pelayanan yang lain. Nah, kemudian ini mengurangi motivasi pemberi pelayanan. Ya jelas, pasti di dalam hal ini mutu ini juga sangat mempengaruhi daripada inovasi kita. Karena kalau kita tidak bekerja dengan mutu, kita bekerja dengan asal-asalan, tentunya motivasi tidak akan pernah juga tercapai, pernah ada. Kemudian ini merugikan secara finansial jelas. Contoh sekarang ini kita lihat di bagaimana dalam hal keselamatan pasien, kita lihat kapan terjadi ini pasti akan merugikan finansial. Ya, finansial akan berpengaruh, kemudian risiko serius terhadap tercapainya universal average pasti tidak akan tercapai. Ini yang 5 ini pasti akan berpengaruh pada pelayanan kita yang tidak bermutu. Selanjut, nah intervensi mutu pada pelayanan kesehatan primer di puskesmas ini bukan cuma sekarang sudah berubah. Ini yang versi 2015 ini, yang 2019. Nah, ini
Ini dulu hanya ini mutu di sini diakreditasi. Tapi sekarang ini sudah dalam versi yang baru ini sudah ada pengukuran indikator mutu dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Mungkin adik-adik saya sudah pernah ikut beberapa webinar yang sudah mengikuti ini tentang mutu, pengukuran mutu dengan pelaporan keselamatan pasien. Ini nanti akan ada khusus workshop untuk tata kelola mutu. Ya. Jadi ini yang 3. Sekarang ini yang 2 versi yang baru ini, ketiga-tiganya ini jalan ini. Kemudian ini kenapa pada ini ada pertimbangan kemarin. Menurut hasil dari penelitian kemarin, ya kita sebenarnya kalau mutu itu harapannya kita harus paripurna. Tapi yang selama ini kita lihat yang paling sangat menonjol di sini ini adalah tata kelola manajemen mutu dan risiko. Ini paling di bawah nilainya, bab 9. Mungkin yang versi lama. Mungkin kita semua, saya kan dari puskesmas juga, jadi saya tahu bahwa inilah yang paling sedikit memang yang berjalan di kita. Mungkin sampai di sini ada kegiatan, tapi evaluasi monet dan evaluasi monitoring dan evaluasinya ada, tapi monitoringnya ada, tapi evaluasi tidak dilakukan. Nah, ini yang kita harapkan untuk outcome tidak bisa. Kemudian yang terbanyak di sini, nah yang jelas pasti karena kita adalah institusi, ya tata kelola manajemen. Saya lanjut, nah ini manfaat standar dan instrumen akreditasi puskesmas versi revisi ini ada. Ini yang 19 ini sebenarnya digunakan sebagai tool sama dengan yang dulu. Dulu itu yang akreditasi itu cuma alat sebenarnya. Seperti tadi disampaikan Ibu Kepala Dinas bahwa jangan hanya karena akreditasi itu mau akreditasi baru kita lakukan. Akreditasi itu penilaian akhir. Nah ini yang kita sama dengan yang lalu, dengan yang versi baru. Kemudian ini meningkatkan mutu secara berkesinambungan, ya jelas. Ini jadi ini merupakan siap yang revisi ini merupakan perbaikan tata kelola yang itu institusi pelayanan dan program yang ada di PISPK, SPM terjadi perbaikan. Ini PPN ini program prioritas nasional. Jadi sekarang ini yang ada, yang tambahan ini PISPK-nya dengan SPM sudah ada kan dari dulu yang ini di sini program dan PISPK-nya. Dulu tidak ada yang masuk di sini. Sekarang sudah dimasukkan di dalam versi yang baru. Nanti kita lihat kalau kita sudah masuk di dalam bab per bab nanti yang ada ini. Kemudian lanjut, nah mengapa ini standar akreditasi puskesmas harus direvisi? Ini sangat ini. Tadi sudah disampaikan bahwa mungkin untuk tujuannya lebih detail lagi, lebih simpel lagi, dan lebih mudah lagi. Sebenarnya nanti kita lihat, tidak perlu kita, kalau dulu katanya kalau kami survei sama dokter ini, teman-teman di puskesmas, ini pengalaman kami dok ini susah. Karena bahasanya bahasa tinggi, bahasa dewan katanya. Kalau ini nanti standar yang kita lihat ini yang revisi ini yang standar yang 5 bab ini sudah terfokus, dia sudah tertata dengan sesuai dengan manajemen puskesmas yang ada P1, P2, P3, intinya di situ. Jadi sudah jelas aturannya dari atas sampai jadi runut. Jadi jelas sekali. Dan di dalam ini standar ini nanti sudah jelas juga semua contoh-contoh yang sudah ada. Jadi mungkin saya laporkan sama Bu Kepala Dinas bahwa ini nanti mungkin kita cuma 1 hari Bu, karena ini kan sudah jelas semua di dalam ini sebenarnya. Ya, tapi karena kami dikasih tugas 2 hari harus kita laksanakan 2 hari. Ya. Jadi ini kemudian menjawab tantangan isu global untuk keselamatan dan pengguna jasa, pengembangan ilmu pengetahuan. Sekarang kan pengembangan ilmu pengetahuan luar biasa, kemudian
persaingan global, ini global dari luar. Nanti ini semua kita akan dimasuki dari orang-orang luar, sekarang sudah mulai. Jadi ini kita harus mempertahankan ini. Kemudian akomodir program ini tadi PPI-nya, program prioritas nasional, menjawab ini tadi DKN-nya yang penting juga. Kemudian sekarang BPJS tidak mau bekerja sama kita dengan kalau tidak adanya sertifikat akreditasi. Nah, karena ini dibawa perlunya standar instrumen termasuk pengembangan metode survei berbasis IT. Ya, karena di sini seperti yang kita lakukan kemarin ini workshopnya itu kita semua sekarang kan kita lewat ini semua daring semua harus lewat Zoom semua. Ya, ini penguatan penerapan PPI. Nah ini masuk tadi dan keselamatan pasien termasuk PPI-nya tadi dan seterusnya. Kemudian orientasi tidak hanya pada proses tapi juga pada pencapaian program. Kalau kemarin yang dilihat itu hanya proses saja. Sekarang kita pencapaian program. Nah ini penyempurnaan. Penyempurnaan pada versi yang lama kita lihat di sini ada beberapa, nanti kita ini materinya kami akan berikan. Jadi ini yang intinya di sini yang substansi ini. Jadi sudah ada semua di sini, karena terlalu kecil ini mungkin ya. Jadi kita lihat di sini yang bab yang dipersimpel dari bab ini menjadi 1, akhirnya jadinya 5. Nanti kita lihat di belakangnya ada uraian. Saya lanjut saja supaya mempersingkat waktu. Nah ini yang baru tadi sudah disampaikan. Standar yang baru ini ada di dalam bab ini, program prioritas nasional, manajemen fasilitas MMK, kemudian capaian UKM esensial dan pengembangan, dan indikator prioritas puskesmas dan indikator nasional mutu. Ini sangat penting. Kalau saya dengar tadi Dokter Ancu katanya sudah jalan di puskesmas untuk TPMDK-nya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sinja luar biasa. Ya. Nanti juga akan ada TPCB, tapi ini masih belum terlaksana karena masih draft. Kita lanjut. Nah ini yang materi. Dan seperti saya katakan tadi itu, di dalam hal ini kalau perencanaan kita sudah kuasai manajemen puskesmas, jelas di dalam standar-standar dan bab-bab yang akan kita lakukan di situ sudah masuk. Ada mulai P1, perencanaannya, pengorganisasian pelayanan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Nah ini kan intinya di manajemen puskesmas. P1, P2, P3. Saya rasa sudah teman-teman sudah pelatihan manajemen puskesmas. Nah ini yang isi daripada revisi yang siap revisi ini indikator mutu, secara keselamatan pasien dan PPI, MMK, manajemen fasilitas kesehatan, dan K3-nya, Germas, UKM esensial, BPM, BISPK, area prioritas, dan penilaian terhadap dinas kesehatan. Nah ini yang masuk di dalam. Kalau dulu kan tidak ada, ini tidak ada BPM-nya, tidak ada. Ini secara keselamatan pasien ada, tapi PPI tidak ada, MMK-nya juga belum ada. Kemarin waktu siap yang mana. Sekarang sudah kelihatannya simpel tapi padat karena ditambah ada beberapa tambahan program-program yang ada. Kemudian ini referensinya ini cuma sekedar lewat saja. Kenapa direvisi? Ini referensi dari Joint Council International Public Health. di puskesmas ini, di puskesmas cuma referensinya diambil peraturan perundang-undangan. Ini yang sangat penting yang ada di sini. Ini teman-teman di puskesmas harus di luar kepala ini yang ada di sini. Semua perundang-undangan yang ada, karena inilah inti dari semua. Iya. Inilah inti nanti disiap ini. Kalau sudah kita tidak perlu dihafal, ditahu saja. Ini dipahami saja.
Tapi kalau sudah masuk ini semua jelas akan paripurna, di atasnya paripurna. Kalau ada di atas paripurna. Tapi kenapa intinya semua isinya ini juga dalam perundang-undangan. Contoh, kita lihat di mana ini ada tadi ini SPM, ada manajemen puskesmas, ada mana PPI, ini ada PPI, ada PMK 11 keselamatan pasien. Ini semua, ini ada K3. Jadi ini kalau kita pahami ini semua yang tadi itu isinya revisi yang baru, berarti sudah semua standar yang ada pasti sudah terisi dan sudah berjalan dengan baik. Intinya di situ. Nah, ini tahapan penyusunannya, tidak perlu mungkin kita ini dari ini sekedar nanti dibaca saja. Ini urusan di sana. Tapi ini perlu ditahu, ini ya prosesnya, penyusunannya. Kenapa kemarin ini disusun ada banyak masukan. Ini yang kita lihat, masukan dari puskesmas pada saat pendalaman. Ya, mereka masukkan ini instrumen yang kemarin begini jadi akhirnya dirubah. Ini semua masuk dalam catatan di komisi akreditasi kemarin waktu kita survei. Sebagai masukan-masukannya, kemudian pemahaman standar akreditasi puskesmas versi 2018, masukan dari Kabit, Pak Kabit dengan kasnya, yang kas di Dinas Kesehatan pada saat sosialisasi, kemudian arah Dirjen, standar dan EP-nya yang memiliki daya ungkit untuk perbaikan kinerja puskesmas, kemudian masukan perbaikan dan dari pakar dan semua. Inilah dasarnya semua masukan ini akhirnya proses penyusunan ini direvisi. Ini jadi sekarang sudah yang terakhir ini 5 bab 34 standar 78 kriteria dan 297 EP-nya. Jadi seperduanya dari kemarin ya sudah. Kenapa? Karena sudah dipadatkan. Karena banyak yang berulang di bab 1, berulang berulang di admin, berulang di UKM, berulang di UKP. Contoh fasilitas, semua berulang di semua Pak, dari semua pokja. Jadi ini yang membuat teman-teman juga di puskesmas ini lagi. Padahal sebenarnya lain disampaikan di situ, tapi intinya yang itu juga. Makanya ini perbaikan banyak. Itulah salah satu masukan dari semua akhirnya direvisi. Nah, lanjut ini tadi stakeholder ya tentunya dari teman semua berbagai profesi yang ada dan semuanya. Lanjut saja ini. Nah, ini yang paling penting karena keintegrasian. Siap revisi ini kalau dulu di sini kan admin ini kan di sini kepemimpinan manajemen puskesmas dan semua tercakup di dalamnya. Ini terintegrasi. Jadi saling terkait di sini. Tapi simple. Nanti kita lihat di bab masing-masing ini seperti ini ya. Kembali lagi tadi ke manajemen puskesmas, perencanaan P1, P2 dan P3-nya ini terintegrasi. Jadi kita lihat nanti tapi sudah tidak berulang. Kemarin berulang terus. Nah, ini kalau inti dari ini sebenarnya karena kita mau capai outputnya ini di sini. Kalau KMP itu kepemimpinan manajemen puskesmas ini adalah input. Ini UKP-nya dan UKM-nya ini masih dalam proses dan PPN termasuk juga prosesnya. Ini yang output. Tadi sudah disampaikan bahwa output yang diharapkan. Nah ini sudah ada di dalam sini. Ya. Jadi kita baca semua. Nah ini strukturnya. Saya rasa sama seperti kemarin juga. Ada bab, ada standar, ada kriteria, pokok pikiran dan elemen penilaiannya sama. Ya, cuman isinya yang berbeda dan jumlah EP-nya berapa, jumlah babnya berapa.
Ini ya, saya lanjut saja. Nah, ini tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Dinas. Yang dulu itu 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, 776 EP. Sekarang ini sangat disederhanakan jadi 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, jadi seperti setengahnya dari ini versi yang tahun 2015. Kemudian EP-nya juga yang dulu 776, yang pusing kita bermalam kita di puskesmas mengisi ini. EP ini saya sama Dokter Yuli dulu di puskesmas. Ini yang EP-nya ini pusing dan bahasanya lagi bahasa dewa katanya. Jadi susah pemahaman. Kalau ini nanti tinggal 297, insya Allah 1 hari bisa selesai. Iya, insya Allah. Karena seperti tadi Kepala Dinas sudah sampaikan kita bahwa akreditasi kan cuma penilaiannya, berarti yang selama ini sudah berjalan tidak terputus. Tidak. Nah, ini perbandingan standarnya. Yang bab 1, bab 2, bab 3 masuk di kepemimpinan dan manajemen puskesmas jadi 1 bab. Yang dulu 3 bab, sekarang jadi 1 bab. Nah, ini tadi yang kita lihat total yang punya standar 10 di admin ini kayak KIP-nya 49 kriterianya, EP-nya 212. Nah, yang lalu sekarang ini tinggal 6, 23 dengan 84. Jadi sangat sangat sedikit. Nah, ini juga di UKM begitu juga, tinggal ini bab 4, bab 5, bab 6 ini bab ini tinggal 2 bab 2 upaya kesehatan masyarakat ini. Ya, Dokter. Nah, sudah masuk di dalam ini. Jadi sudah masuk di bab 2 dan 5 ini. Kemudian ini jumlah EP-nya 8, standar 8, kriteria 20 dan EP-nya 96. Sedikit kan dibanding ini semua, hampir setengah. Nah, begitu pun juga UKP. UKP ini masuk bab 7, bab 8, masuk di bab 3. Jadi bab 3 sekarang tidak ada lagi bab 7, bab 8. Dokter Yulu juga di bab 9. Berarti di mutu. Bab 9 ini ya sudah dipindahkan ke bab 5. Kita ketemu nanti Dokter Eni. Iya. Ini sudah standarnya sudah 10, 11, 37. Dari ini kita lihat 390 menjadi 37. Jadi gampang nanti sudah tidak apa lagi namanya, tidak terlalu susah nanti. Sedikit saya bilang setengah hari bisa selesainya. Ini saja kan kita 1 minggu, berarti ini kan sudah diselang 3 hari lah sudah selesai. Ya kan? Karena kan sedikit lagi. Ya, sudah ada semua. Dan saya yakin dan percaya ini adik-adik saya di puskesmas pasti berproses. Yang menjadi masalah biasanya adalah pencatatan dan pelaporannya itu yang tidak ada. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke seperti begitu. Sebenarnya pelaksanaan sudah jalan, cuma ini pelaporannya, pencatatannya yang tidak ada. Atau lupa katanya dokter. Lanjut ini. Nah, ini tadi sudah manajemen risikonya kita sudah masuk ini tadi. Saya rasa sudah, terima kasih. Jadi ini sekedar overview. Nanti kita lebih mendalam lagi bab 1 sampai 5. Jadi sebentar ini mungkin kita akan berpisah dulu untuk sementara. Teman-teman yang bab 1, 2 dengan 4 di sini, katanya bab 3 dengan bab 5 pindah. Berarti bersama Dokter Eni meninggalkan kita dulu untuk sementara. Jadi kami berharap besok lagi 1 ruangan lagi. Dan kita akan berbicara mutu besok. Mutu itu ada semua di bab ini. Jadi kita harus sama lagi besok. Jadi terima kasih untuk keperluan ini. Saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman PJ UKP dan PJ Mutu, silakan kita berpindah ke gedung YFK lantai 2 dan yang lain tetap di sini untuk mengikuti kegiatan bersama dengan Dr. Murni. Terima kasih.